Trio GJLS, tapi karena satu dan lain hal ada konflik di dalamnya, mereka tidak setuju dan di situ syutingnya nanti harus tuntas. Kalau aku Hifsi berperan sebagai Hifsi ini anak kedua di 3 bersaudara yang aneh ini, dan saya ini jadi MC dangdut, dan Hifsi adalah anak yang sangat baik ya. Luar biasa. Gue memerankan Tio, bapaknya Trio GJLS yang mau nikah lagi tapi ditentang oleh 3 anak-anak ini. Yang nggak ngerti kenapa mereka milih kayaknya. Karena Iyalah. kondisinya mantep. Karena Arena berperan sebagai Yudi, pacar yang sih yang baik tapi beti sama tolong, jadi cukup banyak sabarnya di sini. Sebagai apa? Iya, berperan sebagai apa? Saya pawang hujannya. Ini kan tadi bisa dibilang kalian memerankan mana lagi? Udah dari Gen ya, saya. Dari gantian aja. Pertanyaannya apa? Ya udah jawab aja terserah. Ya, jadi kalau kita itu awalnya ketemu Mas Indra, Tadi itu salah. tahu makanya. Perannya apa? Oh, saya Rigen, berperan sebagai Rigen. Di sini karakternya saya jadi anak pertama, terus saya pawang hujan, profesinya ceritanya. Gitu. Jadi ya masih dekat-dekat sama kehidupan pribadi lah. Sebenarnya kan saya juga agak bisa lah untuk pawang hujan gitu. Mana hujan? Jangan di luar, kan kadang kita indoor, jadi nggak usah bertahan. Kenapa? Cuman beda guru aja sih kita. Apa? Bukan ini celananya. Media ya jangan jadi deh. Mantap. Ya, sampai mantap lagi. Bisa. Sebagai apa? Mantap. Sebagai apa? Halo, nama saya Rispo. Saya berperan sebagai Rispo di sini. Udah kerjaannya apa backgroundnya? Oh, backgroundnya Rispo ini keturunan Betawi, tapi ada kekeluargaan beberapa yang Ambon. Jangan. Jauh. Berat badannya di film itu Hobi. ya, jadi udah ini Tadi kenapa lu nangis? apa? Nangis. Oh ya, Buktiin aja bahwa dia bisa acting. bukan. Enggak, gua tuh apa ya, kayak terharu aja gitu. GJLS akhirnya bisa sampai sini juga gitu. Bisa punya film, bisa ditonton teman-teman gitu. Awalnya kan itu apa namanya, kita bikin juga cuma buat senang-senang, biar kita senang, terus akhirnya bisa sampai sini ya terharu aja gitu, karena emang ngerjain ini dari awal pakai hati gitu, jadi sampai sekarang mau tayang juga masih ada harap-harap cemas gitu, terutama tadi gua ngintip-ngintip media pada ketawa-ketawa gitu, kayak seneng aja gitu bisa GJLS bisa ada di sesuatu yang lebih besar kayak film ini. Ini film pertama lu lagi. Ini kalau film secara pribadi bukan film pertama, tapi film pertama dengan GJLS. Ini kan film pertama dari GJLS. Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Trio GJLS yang khusus. Kalau aku sih paling ya karena ganjil genap paling kan itu. Terus paling saya itu karena udah punya anak, jam 9 tuh biasanya tidur dah. Nah kalau syuting udah agak malam itu kayak Kayak gitu maksudnya. Tangannya. Nah, paling susah tapi sebenarnya satu itu karena Rispo ini sering banget improve ya Itu kesulitan kita semua. Nah itu kesulitan semua cast kayaknya. Rispo ini sering banget improve, bahkan dia improve itu kadang bukan untuk kebutuhan film, untuk kebutuhan menghibur kru. Jadi dia untuk kru tuh ngelakuin apa aja mau. Tapi dia juga suka ini loh, ngadu domba saya sama kameramen saya. Dia adu domba sebenarnya. Iya benar itu benar. Wah, ini Lalu apa challenge apa kesulitan? ya, aku ini ya, aku kan sebagai pemain film. Aku itu. Nah, kendalanya
kendalanya karena kita terlalu lama berteman, sering kerja bareng dan kebiasaan bercanda. Ada hal-hal, kan film, jantung dari sebuah film adalah dramanya kan, jadi kita harus menjaga ceritanya itu biar ceritanya tetap jalan. Ada scene-scene drama yang tensinya emang tinggi gitu, sementara kita kebiasaan beberapa hari sebelumnya bercanda itu, tapi harus dijalankan, harus diselesaikan prosesnya, jadi itu agak susah aja gitu untuk serius, untuk berdrama gitu. Tapi kan ya akhirnya bisa juga lah, alhamdulillah. Gen, Matur jelas, yakin ini nggak ngalahin agak lain nih 9 juta lebih atau malah ngalahin Jumbo nih, gimana tuh? Kalau iya itu Tuhan yang tahu lah. Kalau kita sih, kalau misalkan emang bisa ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau target saya sebenarnya bukan saya nggak ada angka tinggi lah. Saya penting suka dulu aja orang-orang mulai kenal sama GJLS. Yang belum kenal sama GJLS, yang kenal makin sayang sama GJLS, itu dulu aja. Karena ini film pertama kita pengen memulainya dengan sesuatu yang membahagiakan. Jadi film keduanya itu baru kita bisa bermain lebih enak lagi lah gitu. Bagaimana? Nah, ini Nadia, ini bisa dilihat dari by data gitu. Karena terakhir followers ya ada macam-macam sini datanya. Ya, juara 1. Ya kalau kita lihat Ernest sama Rian kan, film Rian itu posisi pertama, sekarang film Ernest posisi ketiga, ada lain karena Rian Suci 1 juara 1, Ernest juara 3. Dan di film ini produser kita yang bikin Sucinya itu, yang bikin kompetisi mereka itu, insya Allah by data kita di atas mereka. Kalau emang polanya seperti itu, ya. Tapi itu kan itu kita buat nyenengin kita aja. untuk Nadia, ini film komedi pertama apa gimana atau gimana? Bareng sama Matur jelas atau enggak? Ini film komedi pertama bersama GJLS, ternyata absurd banget. Ada keseruan apa? Keseruannya, Pas di lokasi syuting. keseruannya belajar untuk menahan ketawa di saat scene-scene yang sangat drama dan harus menangis di depan orang-orang ini. Kalau Abu sendiri gimana Abu Cek? Apanya? Mengimbangi mereka setengah mati. Kayak gue pernah syuting sebelum American, tapi secara grup GJLS ini pengalaman pertama. Berbahagia gue diajak Monty di telepon. Setelah 12 tahun nggak kerja bareng sama Monty, cek, ayo kita bikin film tergoblok tahun ini kan. Hah? Maksudnya? Enggak, pokoknya lu ikut gini, kirim skenario-nya. Dia baca, oke, komedi, gini. Begitu ketemu mereka, kita mulai reading, barulah kok salah. Udah kontrak. Jadi akhirnya gue harus mengimbangi mereka. Kesulitannya luar biasa, karena kalau skenario-nya itu skenario drama. Disini gue bilang komedi ini smart. Bahwa adegan drama itu begitu dilakukan adegannya malah jadi lucu. Tingkat keputusan yang sangat tinggi ya, seperti tadi Upsi bilang, mereka aja yang udah lama kawannya, ya kan kadang-kadang emosi. Kebayang gue. Ya. Jadi, tapi pengalaman baru dan pengalaman yang luar biasa. Dan ini pertama kali dalam hidup gue sebagai aktor punya film posternya blur, ya kan? Terus bloopers dijadikan bagian dari adegan yang ditayangkan. Jadi ini melanggar semua norma-norma yang gue belajar dari 30 bulan. Jadi terima kasih. Santai cek. Terima kasih Om Bucek santai. Om Bucek udah pantas ada di sini. Santai. Tapi kan ada adegan ini sama Om Bucek. Itu suara sendiri atau? Kalau Om Bucek ini suara asli. Kalau Om Bucek itu suara asli. Suara asli. Itu suara asli. Pokoknya aku nyanyi cuma kalau syuting sama Pak Maizal. Tapi itu dikasih taunya setelah syuting. Udah lewat. Dikasih tahunya setelah syuting beres. Tapi dia tahu nanti ada take vokal ya. Take vokal apa? Enggak, yang adegan itu nanti kalian lagi kan itu kan lagunya mereka nih, lagunya Upsi kan.
Ya udah kita syuting aja kan ada lagunya. Nanti lu take vokal ya. Nah, ini lain lagi jurusan. Jadi banyak pengalaman-pengalaman atau kejutan-kejutan yang ada